kinerja program profesi guru angkatan 2 tahun 2021 Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Dwi Winarti. Saya guru SMK Trisakti Gemolong, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja PPG Dajab Angkatan 2 tahun 2021 dengan materi klasifikasi materi. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya Nak ya, di pembelajaran kali ini anak-anak dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Oke, sebelum pembelajaran suara Ibu dengar jelas enggak, Nak? Jelas. Alhamdulillah ya. Seperti biasanya sebelum kita belajar, biar berdoa kita lancar, sinyalnya bagus, dan ilmu kita bermanfaat, kita berdoa dulu ya Nak ya. Silakan yang mau memimpin doa. Ayo silakan. Saya Bu. Oh iya, oke silakan. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk enggak anak-anak? Masuk semua, Bu. Ya, masuk semua ya Nak ya. Alhamdulillah ya. Oke, kita belajar mana semangatnya? Ayo, mana semangatnya? Semangat. Sekali lagi ya, mana semangatnya? Semangat. Oke, alhamdulillah ya. Kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita mulai dengan menyanyikan lagu 17 Agustus dulu ya Nak ya. Oke, dapat belum Nak? Apa ya Nak ya? Oke ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Belajar tentang klasifikasi materi ya Nak ya. Nanti ada unsur, senyawa, dan campuran. Tapi sebelum kita belajar materi hari ini, kita akan review dulu untuk materi minggu lalu, yaitu tentang sifat-sifat materi dan perubahannya. Ada yang masih ingat enggak? Nah, contoh sifat-sifat materi itu apa saja, Nak? Ayo, siapa yang masih ingat? Silahkan. Silahkan, siapa yang masih ingat? Saya Bu. Halo. Saya Bu. Ya, Nina, silahkan Nina. Sifat materi Ya, yang silahkan. yaitu sifat intensif dan sifat ekstensif. Kemudian perubahan materi juga ada dua Bu.
perubahan kimia dan perubahan fisika. Ya, betul sekali anak ya. Sifat-sifat materi ada sifat fisika, sifat kimia, ya. Ada yang masih ingat dah? Ayo contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Saya, Bu. Ya, Husnu silakan. Perubahan kimia itu contohnya buah membusuk, bom meledak, dan kayu dibakar. Untuk Ya. perubahan fisika, contohnya es batu yang mencair dan lilin yang meleleh, Bu. Ya, betul sekali anak ya. Contoh perubahan kimia yang ada di kehidupan kita sehari-hari banyak sekali anak ya. Ada perubahan fisika, ada perubahan bom yang meledak, kemudian ada buah yang membusuk. Contoh perubahan fisika adalah es batu yang mencair, seperti itu ya nak ya. Iya, Oke, berarti masih ingat ya nak ya. Berarti masih ingat ya kalian tentang materi yang lalu. Oke. Hari ini ya kita akan belajar tentang klasifikasi materi ya nak ya. Kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Jadi kenapa kok kita penting banget untuk belajar tentang klasifikasi materi, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas yang namanya dengan bahan-bahan kimia. Dari mulai kita mandi, kita makan, kita beraktivitas, itu semuanya terdapat bahan-bahan kimia. Iya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, nanti kalian dapat menganalisis unsur, kemudian senyawa, kemudian campuran melalui studi literatur. Kemudian kalian dapat menganalisis perbedaan campuran homogen dan heterogen melalui studi literatur. Kemudian yang ketiga, kalian mampu mengklasifikasikan penggolongan materi ke dalam unsur, senyawa, dan campuran, serta campuran homogen dan Kemudian yang keempat, nanti kalian dapat menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai klasifikasi materi serta campuran homogen dan heterogen. Kemudian yang terakhir, nanti kalian dapat mempresentasikan dan mengkomunikasikan hasil diskusi mengenai klasifikasi materi serta campuran homogen dan heterogen. Sudah jelas ya nak ya untuk tujuan pembelajaran hari ini? Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, ya. Jadi ini Bu Dwi punya gambar ya nak ya. Itu gambar apa itu nak kira-kira nak? Ada gambar apa tuh nak ini? Gambar Pokari Sweet ya nak. Sudah pernah meminum belum nak? Ya, gimana rasanya nak? Rasanya gimana ini? Seger, Bu. Rasanya gimana? Seger. Seger ya. Nanti kalau sudah selesai pembelajaran, kita beli dan minum bareng-bareng ya nak ya. Oke, di situ ada di label dapat kalian amati. Di situ ada apa tuh nak itu di situ? Ya, di situ ada komposisi ya nak ya, ada air, gula, asam, itu berarti masuknya apa nak itu? Termasuk apa ya kira-kira ya itu? Di komposisi itu termasuk apa nak? Berarti itu termasuk senyawa ya Bu ya, karena terdiri dari 2 unsur atau lebih. Termasuk Senyawa. Nyawa.
Senyawa. Senyawa ya. Nah, karena terdiri dari 2 unsur atau lebih. ya, ya, terdiri dari 2 unsur atau lebih yang bergabung membentuk zat yang baru. Kira-kira di rumah kamu ada produk apa? Nah, kira-kira yang ada komposisinya, ada yang punya produk apa di rumah? Nanti bisa ditunjukkan produknya apa. Kira-kira punya apa ya, Nak ya? Ya. Ada yang punya produk apa ya di rumah? Misalkan sabun atau sampo ataupun pasta gigi ya. Di situ di label nanti ada komposisinya. Ada yang bisa menunjukkan enggak, Nak? Saya, Bu. Ya, silakan. Ada yang punya produk apa, Nak? Saya punya produk sabun, Bu. Ya, mana coba? Oh iya, itu ada sabun Nuko ya. Pakainya Nuko ya. Ya, Suci ya, pakainya Nuko ya. Itu di label ada apa aja itu, Nak? Di sini ada berbagai ragam komposisi seperti LS guinesis oil, LS guinesis caramel oil, sodium hydroxide, aqua fragrance, dan lain-lain. Ya, berarti itu contoh apa, Nak? Kalau di label itu contoh apa, Nak, tadi, Nak? Berarti ini termasuk senyawa ya, Bu? Ya, kenapa kok termasuk senyawa, Nak? Karena ya, Karena terdiri dari 2 karena unsur. terdiri dari apa, Nak, itu termasuk senyawa di komposisinya itu, Nak? Karena terdiri dari 2 unsur atau lebih yang membentuk zat baru melalui reaksi kimia. Ya, terdiri dari 2 unsur atau lebih yang bergabung membentuk zat yang baru melalui reaksi kimia. Oke ya, ada yang punya produk lagi di rumah apa, Nak? Ada yang punya produk lagi di rumah? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya punya pasta gigi, Bu. Punya apa itu, Nak? Pepsodent pasta gigi. Ya, itu termasuk apa, Nak? Termasuk senyawa, Bu. Karena memiliki banyak komposisi. Jadi banyak sekali produk-produk yang nanti kalian jumpai di rumah ya, Nak ya. Oke, di sini Bu Guru punya orientasi masalah. Sudah kelihatan belum, Nak? Sudah kelihatan belum gambarnya? Sudah, Bu. Iya. Nah, coba kalian amati ya, itu berbagai bahan-bahan yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian. Oke, yang pertama. Ini Garam, Bu. ya, Garam mempunyai rumus NaCl dan termasuk senyawa karena terdiri dari 2 unsur yaitu Na dan Cl dan bergabung membentuk NaCl yaitu membentuk zat-zat baru NaCl yang mempunyai sifat yang berbeda dari unsur pembentuknya, Bu. ya betul sekali ya. Jadi gambar garam dapur ya, tentunya tidak asing lagi. Kalau kalian memasak, kita tambahkan garam ya, Nak ya, biar rasanya tidak hambar ya, Nak ya. Di situ tadi maksudnya juga senyawa ya, membentuk senyawa ya, baru. Karena senyawa tersebut mempunyai sifat yang berbeda dari unsur pembentuk. Iya, oke, lanjut yang kedua ini gambar apa, Nak, itu, Nak? Gambar gula pasir, Bu. Ya, apa yang kamu amati, Nak? Coba silahkan. Siapa? Ayo, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Gambar gula pasir, Bu, mempunyai rumus C12H22 termasuk senyawa, Bu, karena terdiri dari 3 unsur yaitu C, H, O, dan bergabung membentuk zat baru yang mempunyai sifat berbeda dari unsur pembentuknya.
Ya, betul sekali anak ya. Jadi gula pasir itu tadi rumusnya adalah C12, H2O12. Itu juga masuknya senyawa karena terbentuk dari 3 unsur yang berbeda membentuk zat yang baru. Ya, yang berbeda dari sifatnya dari unsur pembentuknya. Next ya, yang ketiga ini gambar apa nak? Ayo. Asam cuka, Bu. Ya, asam cuka. Biasanya kalian menggunakan apa nak? Ini asam buat acar. Ya, rasanya gimana nak rasanya? Asam. Ya, gerak. Ya nak ya. Oke, ini asam cuka atau kita sebut dengan asam asetat. Ya, rumusnya apa nak rumusnya? CH3COOH. Masuk senyawa ya nak ya. Nah, satu lagi nah, ini ada gambar apa nah ini? Tembaga. Kalau di sistem periodik ada yang tahu enggak lambang tembaga itu apa nak? Ya? Lambang tembaga adalah CU ya. CU ya. Nah, ini maksudnya apa nak ini nak? Masuk apa nak ini tembaga ini nak? Unsur. Iya, kenapa kok masuk unsur nak? Karena hanya mengandung satu jenis Karena hanya mengandung satu jenis atom. Nah, jadi kalian dari orientasi tadi sudah dapat menganalisis ya nak ya, mana yang termasuk unsur, mana yang termasuk campuran. Butui sudah clear ya nak ya. Bahan ajar, kemudian ada PPT, kemudian ada LKPD di grup WA ya. Oke. Nah, tugas kamu nanti mengerjakan LKPD yang sudah butuh ses. Sini nanti Bu Guru akan membentuk 3 kelompok ya nak ya. Butuh 3 kelompok. Yang kelompok pertama ada kelompok unsur ya nak ya. Ada kelompok unsur ya. Kelompok unsur ada Nina, kemudian ada Nanda, ada Tamara, ada Elsa, dan ada Niar ya nak ya. Jadi materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Nanti wujudnya 3 ya nak ya. Ada padat, kemudian ada cair, ada gas. Nah, contohnya banyak sekali ya nak ya. Ada udara. Terus apa lagi nak? Ada dioksida. Nanti materi dibagi menjadi 2 ya. Ada di situ ada ya. Dan campuran. Ya tunggal dan campuran. Ya tunggal nanti juga dibagi menjadi 2 ya nak ya. Ada unsur dan senyawa. Ada unsur dan senyawa. Kemudian campuran nanti ada campuran Homogen dan heterogen. ya unsur ya nak ya. Nah, unsur itu ya tunggal yang tidak dapat dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana, baik secara fisika maupun kimia, mengandung satu jenis atom. Ya, nanti kalau kamu lihat di tabel sistem periodik, di situ ada ratusan jenis unsur ya nak ya. Baik unsur yang alami ataupun dibuat oleh manusia. Next ya. Kemudian materi yang ketiga ada campuran. Iya, ada campuran. Yaitu di situ apa nak? Materi yang tersusun dari beberapa zat tunggal sehingga
sehingga mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Ya, betul sekali ya. Materi yang tersusun dari beberapa zat benda, tapi masih mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Ya, nak ya. Dia next ada jenis campuran ya, nak ya. Ada campuran Homogen dan heterogen. ya, campuran homogen. Homo itu artinya sejenis. Kemudian ada campuran heterogen. Heterogen berarti berbeda. Nah, ini nanti berarti masih bisa dibedakan ya, nak ya. Usulkan ya, nak ya. Kalian kerjakan ya bersama kelompok kalian ya, nak ya. Ya, Bu. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Oke ya, kalau sudah silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian. Oke, dimulai dari kelompok 1, kelompok unsur. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Nina. Nah, silakan Nina. Di situ ada gambar klasifikasi materi ya, nak ya. Coba. Itu apa itu, nak? Itu ada klasifikasi. Saya, Bu. Silakan Nina. Ya. Silakan. Ya, Nina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nur Khotimah. Saya mewakili kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Klasifikasi materi. Berdasarkan susunan partikelnya, materi dibagi menjadi 2, yaitu zat murni dan zat tunggal. Zat murni atau zat tunggal dan campuran. Zat murni atau zat tunggal berdasarkan komposisinya dibagi menjadi 2, yaitu unsur dan senyawa. Kemudian unsur dibagi lagi menjadi 3, yaitu logam, semilogam, dan non-logam. Yang kedua yaitu campuran. Campuran dikelompokkan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari ini ada zat murni, kita bagi menjadi unsur dan berdasarkan komposisinya tadi ada unsur dan Senyawa. Ya, unsur tadi ada unsur logam, kemudian ada unsur apa tadi? Non-logam. Dan ada metaloid. Ya, kemudian campuran tadi ada campuran homogen dan campuran heterogen. Ya. Jadi yang dapat kamu kesimpulkan dari unsur apa, nak? Ayo silakan selanjutnya. Saya, Bu. Unsur adalah zat kimia yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana lagi. Contoh unsur yang lain adalah besi, natrium, magnesium, emas, perak, belerang, dan timah. Sudah, Bu. Betul sekali ya, nak ya. Terima kasih ya. Jadi unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat yang dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi tadi yang pertama nama logamnya banyak sekali ya, nak ya. Ada aluminium, kemudian nama latihannya sama ya, nak ya. Ada aluminium. Kemudian lambang unsurnya aluminium tadi adalah Al. Kemudian yang kedua tadi apa, nak? Barium. Ya, kemudian yang kedua tadi ada barium. Ya, lambang unsurnya adalah B. Dan masih banyak yang lainnya ya, nak ya. Kemudian untuk semilogamnya tadi ada
Boron. Ada Boron. boron ya nak ya. Lambangnya adalah Besar. Nah, kemudian ada apa lagi tadi? Ada Silikon. ada silikon, lambangnya adalah Si. Ya, Nak, ya. Kemudian masih ada unsur non logam. Contohnya apa nak tadi? Unsur non logam. Ayo, tadi contohnya apa tadi? Ada belerang. Ya, lambangnya tadi adalah Es besar. ya, ini dari nama Latin ya. Sulfur. Ya nak ya. Itu ada perbedaan sifat logam dan non logam. Ayo silakan. Kelompok yang kedua tadi ada kelompok senyawa, silakan. Perbedaannya apa itu nak? Ya silakan. Saya Bu Juwita. Ya Juwita silakan Juwita. Perbedaannya sifat pembeda wujud. Logam umumnya berwujud padat pada suhu kamar, kecuali raksa yang berwujud cair. Non-logam umumnya berwujud cair dan gas padat, suhu kamar, tapi ada juga yang berwujud padat. Sifat pembeda dapat ditempa atau tidak dapat. Logam dapat ditempa menjadi lembaran atau lempengan. Non-logam tidak dapat ditempa. Terus sifat pembeda, sifat penghantar listrik, logam bersifat konduktor, bersifat isolator, tidak dapat menghantarkan listrik dan panas kecuali grafit. Sifat pembeda titik didih dan titik leleh. Titik didih dan titik leleh pada umumnya tinggi. Non-logam titik didih dan titik leleh pada umumnya rendah. Sifat pembeda, massa jenis, logam massa jenisnya relatif besar, non-logam massa jenisnya kecil. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Juwita. Jadi untuk logam tadi dia bersifat padat ya, kecuali ada logam yang tidak berwujud padat, yaitu adalah apa tadi nak? Ada raksa. Dia berwujud cair. Ya, kemudian ada non-logam. Biasanya non-logam itu ada oksigen, hidrogen. Nah, itu biasanya berwujud cair atau ya. Nah, kemudian untuk logam itu biasanya dapat ditempa. Ya, dapat ditempa atau nanti dapat dibentuk-bentuk ya, Nak ya. Contohnya ada aluminium, kemudian besi, ada tembaga. Kemudian untuk non-logam itu dia tidak dapat ditempa. Ya. Ya. Kemudian untuk logam itu dia masuk penghantar listrik yang baik atau konduktor, bersifat konduktor atau penghantar listrik yang baik. Iya, sedangkan non-logam itu biasanya bersifat isolator. Iya, isolator atau bukan penghantar listrik yang baik. Kemudian untuk titik didih dan titik leleh logam itu biasanya apa, Nak? Tinggi. Ya, kalau logam itu tinggi ya, mungkin sampai ratusan ya, Nak ya, titik didihnya. Sedangkan untuk non logam itu biasanya titik didihnya adalah rendah. Jelas ya, Nak ya? Jelas, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu ada gambar sat atau garam dapur ya. Coba ya. Nah, itu ada gambar senyawa ya. Coba ya. Nih, coba lanjutnya itu ada tabel contoh senyawa dalam kehidupan. Coba, silakan, yuk. Saya, Bu. Ya. Silakan. Garam dapur atau natrium klorida memiliki rumus senyawa NaCl. Unsur pembentuknya Na dan Cl. Yang kedua, gula pasir. Gula pasir memiliki rumus kimia senyawa yaitu C12H22O11. Unsur pembentuknya yaitu C, H, dan O.
Yang ketiga, cuka atau asam asetat. Memiliki rumus kimia senyawa CH3COOH. Unsur pembentuknya yaitu C, H, dan O. Yang keempat, ada alkohol atau etanol. Alkohol atau etanol memiliki rumus kimia senyawa C2H5OH. Unsur pembentuknya yaitu C, H, dan O. Yang terakhir ada air. Air memiliki rumus senyawa H2O dengan unsur pembentuknya H dan O. Nah, betul sekali ya, Nak ya. Jadi, yang pertama ada garam dapur ya, Nak ya. Garam dapur tadi dia mempunyai rumus NaCl ya, Nak ya. NaCl ya, unsur pembentuknya terdiri dari natrium dan klorin ya, Nak ya. Klorin ya, dia bergabung membentuk senyawa yang membentuk namanya garam dapur, di mana garam dapur ini mempunyai sifat yang berbeda dari unsur pembentuknya, yaitu unsur Na dan klorin ya. Oke, paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Oke, lanjut. Di situ ada ion positif dan ion negatif yang bergabung antara kation anion membentuk rumus senyawa. Coba silakan kelompok 3. Silakan lanjut. Ion positif Na+, ion negatif anion Cl negatif. Rumus senyawa ion adalah NaCl. Nama senyawa ion adalah natrium klorida. Next ya. Oke, di situ ada 2 macam campuran. Ya. Itu ada yang pertama ada campuran air dengan gula ya, Nak ya. Yang kedua ada air dan minyak. Apa yang dapat kamu analisis, Nak, dari 2 macam campuran itu, Nak? 3. Apakah perbedaan campur pada gelas A dan B? Campuran gelas A termasuk campuran homogen karena materi penyusun campur tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan lainnya. Sedangkan campuran gelas B termasuk campuran. Sudah, Bu? Ya, betul sekali ya. Jadi gelas A ini tadi maksudnya campuran homogen atau kita sebut dengan larutan ya, Nak ya. Karena hasilnya ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi ya. Tidak dapat disaring meskipun dengan saringan ultra. Kemudian yang B tadi, air dengan minyak ini maksudnya adalah campuran heterogen ya, Nak ya. Karena komponen penyusun materinya masih bisa dibedakan. Ya, kalian pintar semua ya, Nak ya. Oke, itu tadi ya, Nak ya. Oke. Jadi dari pembelajaran kali ini apa yang dapat kamu simpulkan, Nak? Dari pembelajaran ini apa yang dapat kamu simpulkan, Nak? Saya Bu. Ya, siapa ini? Husnu ya? Iya, silakan. Aulia ya, Nak ya. Silakan. Ya, silakan Aulia. Kesimpulan, penggolongan materi ada 3 macam, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat kimia yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana lagi. Contoh, tembaga, dan timah. Berdasarkan sifatnya, unsur terdiri dari unsur logam, semi logam, dan non logam. Senyawa adalah zat kimia murni yang terdiri dari 2 atau beberapa unsur yang mampu dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Biasanya sifat zat yang terbentuk berbeda dengan sifat unsur pembentuknya. Contoh, air, garam dapur, asam cuka, etanol, gula pasir. Contoh adalah air. Air terbentuk dari gas hidrogen dan oksigen. Sifat air sangat berbeda dengan sifat gas hidrogen dan oksigen. Campuran adalah materi yang tersusun dari 2 zat atau lebih yang masih memiliki sifat-sifat seperti zat pada keadaan semula. Campuran dibagi menjadi yaitu campuran homogen dan heterogen. 1. Campuran homogen adalah campuran homogeni dapat disebut juga dengan larutan.
Satu campuran dikatakan homogen apabila keseluruhan materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Tetapi sifat masing-masing komponen penyusunnya masih tampak. Dalam campuran ini, zat-zat penyusunnya campuran homogen dapat disebut juga dengan suspensi, yaitu campuran yang penyusunnya dapat dibedakan dan dapat dipisahkan dengan penyaringan karena ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nm dan 7 Contoh campuran atau suspensi antara lain terigu dalam air sungai dan tanah, larutan dan kopi. Sudah, Bu? Jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita tadi, klasifikasi materi dibagi menjadi berapa tadi, Nak? Dibagi menjadi tiga. Ya, ada unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian campuran tadi ada dua macam ya, Nak ya. Ada campuran homogen dan campuran heterogen ya. Ya, betul sekali ya, Nak ya. Oke, Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya, Nak ya. Ibu bangga, Ibu senang kalian sudah dapat berdiskusi dengan baik, menyelesaikan LKPD dengan baik. Oke. Untuk refleksi, kira-kira pembelajaran hari ini bermanfaat tidak, Nak? Bermanfaat, Bu. Ya, kenapa, Nak? Dengan belajar klasifikasi materi, kita jadi tahu tentang contoh-contoh Ya. unsur, Kenapa, senyawa, dan campuran yang ada di kehidupan kita sehari-hari, Bu. Ya, karena dengan belajar tentang klasifikasi materi, kita unsur, senyawa, dan campuran yang ada dalam kehidupan kita Sehari-hari. Oke, ada yang mau tanya dan untuk materi hari ini, Nak, ada yang mau tanya silakan. Sudah, Bu, sudah jelas. Ada yang mau tanya enggak, Nak, untuk materi hari ini, Nak? Tidak, Bu, sudah jelas. Ada ya? Sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Sudah jelas ya. Jangan lupa nanti di akhir tes Bu Guru kirim soal formatif ya, Nak ya, di Google Classroom ya, Nak ya. Iya, Bu. Nah, nanti kalian kerjakan. Ya. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar materi selanjutnya tentang pemisahan campuran. Ya. Tugas kalian adalah studi literatur mempelajari materi pemisahan campuran. Paham, Nak? Paham. Paham ya. Oke, biar semangat lagi. Mana semangatnya? Semangat. Kasih jempolnya anak-anak. Mana senyum manisnya? Ya. Oke, terima kasih ya, Nak ya. Sebelum pelajaran kita tutup hari ini, kita membaca hamdalah dulu ya, Nak ya. Let's say hamdalah. Alamin. Oke, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru punya pantun nih, Nak. Apa, Bu? Vivian beli selase. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ya, Nak ya, untuk hari ini ya, Nak ya. Jangan lupa